Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor dan calon investor pasar modal Indonesia yang saya banggakan. Selamat datang di Public Expos 2022. KSEI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expos perusahaan tercatat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi. Pada acara ini kita dapat langsung mendengarkan informasi terkini dari Direksi Perusahaan Tercatat terkait perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana perusahaan ke depan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman peserta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai bentuk perlindungan investor, jangan lupa untuk rutin memantau aset yang dimiliki melalui akses KSEI, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam Public Expos 2022 ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Sentral Asia BCA sebagai pelaku industri perbankan di tanah air senantiasa tumbuh bersama nasabah, berinovasi dan responsif terhadap perkembangan teknologi finansial di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Sejalan dengan semangat kami mendorong pemulihan perekonomian nasional, total kredit BCA naik 13,8% year on year menjadi Rp675,4 triliun pada Juni 2022. Kebangkitan sektor properti mendorong pencapaian rekor tertinggi sepanjang sejarah. KPR BCA menembus Rp100 triliun pada April 2022. Setelah rebound dari tekanan di masa pandemi, KKB terus tumbuh positif hingga Juni 2022. Pertumbuhan transaksi berbasis digital BCA melesat signifikan dengan volume transaksi all-time high, yakni sebesar 10 miliar transaksi sepanjang separuh tahun 2022. Mobile banking dan internet banking menjadi mesin penggerak utama transaksi secara frekuensi. BI Fast, sistem pembayaran modern dan up-to-date inisiasi dari Bank Indonesia telah diimplementasikan pada platform My BCA, Klik BCA, dan BCA Mobile. Hingga Juni 2022, transaksi BI Fast yang diproses BCA mencapai Rp271 triliun dengan frekuensi 67 juta transaksi. BCA berkomitmen mengedepankan nilai-nilai environmental, social, and governance atau ESG. Pada triwulan kedua 2022, BCA mencatatkan penyaluran kredit ke sektor berkelanjutan sebesar Rp169,5 triliun, meningkat 21,8% year on year. Pembiayaan hijau atau green financing BCA mengalir ke industri kertas daur ulang yang mendukung ekonomi sirkular hingga energi baru dan terbarukan atau EBT. Proyek pembangkit listrik tenaga surya, air, mini hidro, biogas, dan biomasa yang tersebar di 13 wilayah di Indonesia dengan total kapasitas listrik yang dihasilkan hampir mencapai 200 megawatt. Melanjutkan dukungan atas percepatan vaksinasi pemerintah, hingga Juni 2022, BCA mendirikan 600 sentra vaksinasi serta mendistribusikan lebih dari 380.000 dosis vaksin bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Selama tahun 2022, BCA mengelola limbah non-organik sebanyak 6,3 ton. Diestimasikan dapat menghemat hampir 26.000 kWh energi serta 11 ton emisi CO2. Sejalan dengan pengembangan 12 desa wisata binaan, BCA juga melakukan pendampingan kepada 10 desa wisata mitra berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hingga Juli 2022, BCA telah melakukan penanaman lebih dari 12.000 pohon di 11 kota sebagai hasil dari program Walk for Tree partisipasi Virtual Walk karyawan BCA. BCA for Sustainability, Live to Engage. Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Indonesia dari kami yang senantiasa di sisi Anda. Selamat pagi para hadirin peserta Public Expos Live 2022 yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ibu dan Bapak dalam acara Public Expos Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Pada sesi Public Expos kali ini akan dibawakan oleh PT Bank Sentral Asia Tbk. Sekilas informasi mengenai PT Bank Sentral Asia Tbk.
Perseroan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei 2000 dengan kode perdagangan BBCA yang bergerak di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya, sehingga perseroan diklasifikasikan dalam sektor keuangan. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio Inggris atau Indonesia. Klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all of the participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature, which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English or Indonesia language audio channel. Click mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreted voice. Perlu kami ingatkan bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Ibu dan Bapak Manajemen Perseroan, Ibu Vera Evelyn selaku Direktur, Bapak Raymond Leonardo sebagai Corporate Secretary, Bapak Rudi Budiarjo selaku Senior Vice President Investor Relations, dan Ibu Hera F. Harin selaku Kepala Divisi Sekretariat dan Komunikasi Perusahaan. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Vera Florida, yang akan memandu acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilakan Ibu dan Bapak untuk disampaikan melalui future Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom, yang selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Ibu dan Bapak bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila ingin berpartisipasi, Ibu dan Bapak cukup mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Ibu dan Bapak temukan pada running text yang akan tayang di layar Ibu dan Bapak. Untuk memulai presentasi, saya persilakan kepada Ibu Vera Evelyn dan jajarannya untuk memberikan paparan. Kepada Ibu Vera Evelyn, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Vera Florida. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah ikut dalam acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, mungkin moderator Bapak yang menayangkan slide, silakan kita mulai langsung ke slide kedua. Pada kesempatan ini, kami ingin sampaikan mengenai kinerja BCA sampai dengan bulan Juni 2022. Tentunya tidak terlepas kita awali dengan perkembangan ekonomi di Indonesia yang menurut pandangan kami cukup resilient. Kita tahu sejak awal tahun pada saat mobilitas itu sudah mulai recovery dan pertumbuhan ekonomi itu terus recovery ekonomi itu terus sampai kita lihat sampai hari ini. Memasuki semester kedua di kuartal ketiga, pertumbuhan kredit saat ini terus berlanjut. Slide ketiga, pada sampai dengan bulan Juni, kredit BCA secara keseluruhan kita tumbuh cut across semua segmen ya Bapak Ibu ya. Kita tumbuh 13,8%, tapi dari segmen korporasi tumbuh 19%, komersial 10,7%, UKM 11%, consumer 7,6%. Nah, consumer di dalamnya ada KPR, ada KKP untuk mobil, dan ada kartu kredit. Yang agak ketinggalan memang untuk mobil ya Bapak Ibu pertumbuhan, karena kita dihadapkan dengan kekurangan supply. Jadi kalau mau beli mobil perlu tunggu waktu dulu, sehingga khusus untuk produk ini memang recovery-nya kita harapkan tahun ini juga bisa catch up dengan sektor yang lain. Nah, kalau dilihat dari slide ini Bapak Ibu ya, pertumbuhan kredit itu rata-rata semuanya memasuki double digit. Nah, puji Tuhan kita melihat animo atau demand daripada kredit ini terus berlanjut di semester kedua. Kasa saat ini menjadi pendanaan di BCA mendekati 81% dari total dana pihak ketiga. Nah, ini satu kemurahan yang kami dapatkan, di mana kasa ini tentunya kita sering sebut dengan dana murah. Dana yang
kita andalkan untuk membiayain kredit. Jadi disinilah dengan ditopang pertumbuhan kasa ini, BCA terus penetrasi dalam hal pertumbuhan kredit. Nah, slide berikutnya kita bisa lihat dengan pertumbuhan seperti yang kita lakukan, kelihatan di 6 bulan pertama, laba BCA tumbuh laba BCA tumbuh 24,9% sampai saat ini. Tentunya ROE saat ini adalah 19,6%, salah satu tertinggi ya di industri perbankan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat CAR yang cukup tinggi. BCA selalu menjaga CAR di atas rata-rata. Saat ini di kisaran 25%. Nah, dengan CAR yang tinggi, ROE juga dijaga dengan kisaran yang tinggi. Tentu ini tidak terlepas ditopang dengan kinerja yang bagus dan berkelanjutan. Ini saya pikir sangat penting. Hal yang berikut yang kita mau sampaikan semester 2 adalah loan at risk. Kita tahu selama pandemi banyak kredit butuh restrukturisasi. Sehingga begitu selesai pandemi, loan at risk itu artinya seluruh kredit yang kita restrukturisasi selama pandemi ditambah NPL, namanya LAR, itu menjadi 12,3% per Juni. Kalau kita balik setahun yang lalu, posisi awal tahun itu peaknya LAR saat itu di BCA 19,1% Bapak Ibu. Kita tidak yang tertinggi, tapi dibandingkan biasanya ya cukup tinggi untuk BCA. Nah, puji Tuhan, selama tahun berjalan, tentu tidak terlepas dari terima kasih pemerintah menangani COVID dengan begitu baik, sehingga mobilitas masyarakat dapat recover dengan cepat, pertumbuhan komoditas, dan roda-roda ekonomi, akhirnya banyak debitur-debitur yang kembali back to normal. Tidak dalam kategori restrukturisasi. Artinya, cash flow perusahaannya sudah membaik. Di sinilah LAR turun ke 12,3%. Yang penting dalam menilai satu bank adalah coverage. Coverage artinya apa? Dari kredit beresiko, loan at risk 3%. Berapa sih cadangan yang sudah dibentuk? Nah, untuk BCA itu mendekati 48%. Itu yang disebut coverage. Coverage ini sangat penting Bapak Ibu, karena menunjukkan bagaimana strategi manajemen yang proaktif membentuk cadangan sejalan dengan waktu, dan ini penting karena kita tahu resiko kredit itu tidak selalu mulus Bapak Ibu ya. Jadi disinilah mencerminkan betapa konservatifnya kami, dan dengan kondisi seperti dengan keadaan seperti ini yang tidak kalah penting di BCA yang ingin saya laporkan, slide berikutnya adalah pertumbuhan transaksi digital. Salah satu warisan dari pandemi selama ini yang terus berlanjut walaupun COVID-nya sudah mudah-mudahan cepat berlalu ya, adalah digital economy. Thanks to digital adoption yang terakselerasi selama 2 tahun ini. Terlihat di BCA juga. Bapak Ibu bisa lihat bola-bola yang di atas ya. Jumlah nasabah selama 2 tahun. 2 tahun itu artinya selama pandemi ini tumbuh 37%. Luar biasa. Dan hal yang sangat tidak bisa kita abaikan dalam pertumbuhan kasa adalah pertumbuhan transaksi mobile banking. 2,5 kali selama 2 tahun ini. Jumlah user mobile banking juga naik cukup substansial. Nah, yang berikut, terakhir berikut yang warna pink itu loh. API, transaksi API. Koneksi dengan ada API, koneksi antara BCA dengan ekosistem sekarang sangat dibantu dengan API. Bagaimana transaksinya? Selama 2 tahun ini tumbuh 6,8 kali. Yang terakhir yang sedang saat ini bank-bank galakan termasuk BCA adalah QRIS. Kita tumbuh 7,8 kali dalam 1 tahun. Nah, di sini kelihatan tren pertumbuhan transaksi yang sangat substansial dan berlanjut setiap tahun. Berikutnya, dengan pertumbuhan transaksi digital ini, tentunya kami juga terus mengembangkan layanan digital terkini di slide ke-6. Melalui banyak platform, platform di sini salah satunya adalah MyBCA. MyBCA ini adalah mobile banking BCA generasi baru yang kita luncurkan tahun lalu. Jadi saat ini MyBCA ini tetap jalan dengan mobile MBCA yang lama tetap mendampingan Bapak Ibu. Welma tentunya diluncurkan ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat wealth management product. Tentunya ini dapat dilakukan melalui digital. Nah, ini salah satu contoh yang sudah kami luncurkan
dari yang slide inilah yang mendukung pertumbuhan kasa year on year 17% sampai hari ini. Luar biasa, dan jumlah nasabah BCA per Juni itu 24 juta. Kami rencanakan sampai tahun depan jumlah nasabah BCA akan mencapai 30 juta. Ini nasabah yang bertransaksi terus di dalam kasa. Nah, kalau kita mencapai 30 juta tahun lalu, berarti dalam 5 tahun kita double the size jumlah nasabah ini. Pembukaan rekening online terus berlanjut. Hari ini 70% nasabah membuka rekening lewat online. Dan volume transaksi masih tumbuh di atas 40% dalam 3 tahun berturut-turut. Yang berikutnya tentunya tidak kalah penting adalah ESG. Kita tahu bahwa peran sebuah bank dalam mendukung ESG itu bukan satu keniscayaan. Dan hari ini BCA terus menunjukkan banyak komitmen kami. Total portofolio kredit yang kami salurkan, kualifikasi ESG atau portofolio keuangan hijau mencapai hampir 25% dari total kredit disalurkan di area ini. Bapak Ibu, tumbuhnya berapa persen? 12,6% dalam 3 tahun. Dan khusus tahun ini tumbuhnya jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kredit yang biasa. Di sini kita bisa lihat juga ada pembiayaan kepada sektor-sektor yang tentu selalu menjadi pertanyaan investor juga. Salah satunya CPO, pembiayaan di sektor CPO yang sudah tersertifikasi mencapai hampir 80% dari total portofolio. Jadi sertifikasi ada yang internasional atau ada yang domestik. Jadi ini mencerminkan komitmen kita bekerja sama dengan debitur dalam hal mendukung persyaratan ESG. Hal yang tidak kalah penting tentu inisiatif carbon saving. Bapak Ibu, bank memang tidak punya pabrik ya kami, tapi ada namanya electronic waste, jadi PC, mesin EDC dan sebagainya. Jadi, nah itu kami coba lakukan recycle ulang sehingga waste yang dibuang itu hampir mendekati 0%. Tentu ini mendukung juga namanya carbon saving. Tahun lalu pertama kali BCA melakukan perhitungan berapa sih carbon saving setahun, itu tahun pertama 887 TCO juta ya. Jadi ini tahun pertama, jadi belum ada bandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ini mudah-mudahan bisa tumbuh minimal 15-20%. Itu target kami. Nah, disinilah kita bisa lihat digital banking product solution, tentu ini juga mendukung carbon saving Bapak Ibu. Digital workplace, green building action, mulai banyak cabang, sudah ada 71 cabang kantor yang environment friendly Bapak Ibu. Jadi boleh ke cabang-cabang kita yang ada environment friendly. Nah, inilah lebih kurang apa yang kami lakukan terus dalam mendukung ini. Dan tidak kalah penting, di bulan Juli BCA di-upgrade untuk ESG rating dari MSCI menjadi AA ya. Salah satu ini yang tertinggi di Indonesia dan ada di BCA. Jadi kita bersyukur untuk itu. ESG rating kita itu kita akan jaga dan dengan komitmen yang penuh dan dari manajemen. Saya pikir sharing saya cukup dan sampai di sini dulu sehingga kita punya lebih banyak waktu untuk tanya jawab. Terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Ibu Vera. Terima kasih Ibu Vera Evelyn atas penjelasannya yang cukup singkat dan padat. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab, saya ucapkan selamat Ibu sekali lagi atas rating ESG yang mendapatkan nilai tertinggi ya Ibu di Indonesia. Terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup banyak Ibu dan cukup antusias juga dari para peserta. Mungkin kami bacakan 3 pertanyaan per sesi ya Ibu. Untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak Muhammad Reza Dian Subah Asa. Beberapa ekonom memprediksikan akan potensi terjadinya resesi dalam waktu dekat. Apa strategi dari BCA untuk menjaga tren pertumbuhan transaksi dan kasa, serta menekan potensi kenaikan persentase LAR? Silakan Ibu. Saya langsung jawab ya. Boleh. Terima kasih pertanyaannya Bapak Reza. Memang kita selalu saat ini hal yang menjadi concern kita adalah salah satu inflasi. Kita tahu inflasi hampir di negara-negara ya di seluruh dunia lagi mengalami tren peningkatan tren. Mungkin tidak terlepas juga di Indonesia.
Nah, dalam hal ini tentu kita perlu menyikapi Pak Reza, dan untuk saat ini kami melihat yang penting adalah bagaimana demand daripada kebutuhan kredit ini dari sektor-sektor mana saja yang terus terjaga. Jadi sampai saat ini kami melihat pertumbuhan kredit, kami masih menjaga target kredit bertumbuh tahun ini di kisaran 8-10%. Bagaimana menjaga LAR ini? LAR ini memang sangat penting. LAR ini faktor utama bagaimana menseleksi nasabah. Jadi BCA tetap menjaga prudential banking, dan tentunya tujuan restrukturisasi itu apa ya? Tujuan kita adalah membantu bagaimana nasabah bisa back to bisnisnya dengan cash flow yang mereka bisa apa ya, improve dari waktu ke waktu. Disinilah strategi restrukturisasi antar sektor, antar nasabah itu tidak sama. Bagaimana bank memahami kebutuhan nasabah, memahami kebutuhan setiap sektor, recovery-nya lebih lama atau lebih cepat, itu sangat penting. Ini salah satu mendukung kesuksesan restrukturisasi itu sendiri. Jadi kami terus memperhatikan tentunya, tapi target loan at risk tahun ini ada di kisaran 12-13%. Jadi mudah-mudahan kita sudah ada di target itu ya tahun ini. Kita tetap optimis dengan ekonomi Indonesia, Pak. Jadi saya lihat kembali, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, 60% tetap mengandalkan konsumsi domestik. Tentunya ini kita jaga terus. Kita juga bersyukur sangat didukung dengan banyak program pemerintah yang tentunya kita sama-sama saling mendukung agar ekonomi ini terus berguling dan recovery ini terus berlanjut. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Vera yang cukup komprehensif. Kami rasa mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya Ibu, bagaimana strategi BCA untuk membesarkan Blue sebagai salah satu bank digital terbesar ke depannya, apalagi sementara ini masih minus untuk labanya. Pertanyaan ini dari Bapak Iwan Budiman. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Iwan Budiman atas pertanyaannya. Memang Blue ini sebenarnya masih baby ya Pak ya. Jadi kami luncurkan Blue itu di tahun yang lalu. Saat ini kami bersyukur jumlah nasabah yang sudah terkumpul cukup banyak. Jadi kita ada dana yang terkumpul juga 5 triliun lebih sampai saat ini. Nah tentunya untuk institusi perusahaan yang masih baru ini banyak effort inovasi yang harus kami terus lakukan. Bagaimana menjaring lebih banyak nasabah dan nasabah yang banyak bertransaksi menggunakan Blue, itu perlu banyak juga effort yang dari bank harus lakukan. Mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa kalau bisnisnya terus bertumbuh, profitabilitasnya juga akan bisa dijaga. Mudah-mudahan kita lihat tahun depan ya. Kita harapkan ada perkembangan yang lebih baik lagi dari Blue. Kalau dilihat kinerja selama setahun, kami cukup senang dengan apa yang sudah dicapai Blue. Dengan jauh di atas target yang sudah kami tentukan. Demikian. Kok nggak kedengaran? Masih mute, Ibu Vera. Masih mute. Baik, terima kasih Ibu Vera atas tanggapannya. Pertanyaan ini ada 2 pertanyaan, Ibu. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama ini dari Bapak Yul Abraham. Apakah strategi atau langkah konkret yang disiapkan oleh Bank BCA untuk menghadapi persaingan dengan bank digital yang semakin marak? Silakan Ibu. Terima kasih Pak Abraham. Saya melihat bahwa setiap bank saat ini, hampir semua bank sudah memiliki apps dan mobile banking. Jadi sebenarnya persaingan kita nggak hanya dengan bank digital, sesama bank, dan juga dengan ekosistem digital yang ada di luar lembaga keuangan, di luar perbankan. Nah, bagaimana kita terus bisa saling bersaing istilahnya ya. Saya pikir setiap bank harus punya strategi tersendiri dan keunikan sendiri. Kalau kita lihat di BCA,
BCA melayani tidak hanya satu segmen nasabah, ya, atau satu segmen yang kita pada umumnya millennials. Tapi di BCA kami melayani nasabah dari korporasi, komersial, UKM, dan masyarakat termasuk para millennials yang umumnya yang millennials ini banyak dijaring melalui oleh bank digital. Nah, karena ekosistem yang begitu luas, BCA punya fleksibilitas untuk melayani berbagai ekosistem cut across semua supply chain. Karena kebutuhan bertransaksi setiap nasabah itu berbeda-beda antara nasabah bisnis dengan nasabah individu. Disinilah saya lihat kebutuhan cabang sangat dibutuhkan untuk melayani kebutuhan nasabah yang berbeda-beda. Contohnya nasabah korporasi, tidak mungkin kita layani hanya melalui mobile banking. Layanan internet, layanan FX, layanan di cabang sangat mendukung bagaimana nasabah-nasabah korporasi termasuk sampai UKM. Kebutuhan bisnis sehari-hari, dan kita tahu Indonesia masih cash society, dan saya percaya ke depan kita kebutuhan transaksi tunai itu sangat besar di kota-kota se-Indonesia. Nah, disinilah peran cabang itu mendukung bagaimana nasabah bisa mengelola bisnisnya lebih baik. Ini adalah saya lihat salah satu keunggulan bank hybrid. BCA kami menyebutkan diri kami hybrid adalah kenapa 99,6% transaksi dilayani secara digital. Tapi kalau dilihat transaksi dari value atau rupiah, 40% masih dilayani melalui cabang. Dan ini tentunya transaksi yang besar-besar. Disinilah saya lihat keunikan, keunggulan daripada hybrid bank. Kita bisa melayani semua jenis transaksi, semua jenis nasabah melalui seluruh supply chain bisnis yang ada di Indonesia. Jadi itu Pak Abraham. Baik, terima kasih Ibu Vera. Pertanyaan berikutnya Bu dari penanya yang sama, Bapak Yul Abraham. Apa langkah yang dilakukan oleh Bank BCA dalam melindungi masyarakat agar terhindar dari transaksi yang berbahaya? Silakan. Ini Ibu Hera ingatkan saya, kita terus melakukan kampanye dan edukasi kepada para nasabah mengenai anti modus, anti fraud. Banyak sekali ya, tambah marak. Tentunya memerangin ini juga melalui social engineering, hoax, nasabah prioritas yang banyak sekali berita-berita hoax yang menawarkan insentif kepada nasabah, salah satunya menjadi nasabah prioritas. Jadi saya mau sampaikan pada kesempatan ini adalah berita hoax tidak benar. Jadi banyak sekali, nah disinilah peran bank kami terus mengedukasi nasabah agar tidak mudah terpancing dengan berita-berita yang kelihatannya menarik, tapi itu akan adalah modus-modus penipuan. Baik, terima kasih Ibu Vera atas tanggapannya. Untuk selanjutnya pertanyaan keempat ya Bapak Erman Sumirat. Apakah net interest margin, fee-based income, dan EPS masih bisa bertumbuh double digit ke depannya? Apa saja strategi yang akan BBCA lakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan growth? Terima kasih Pak Erman, pertanyaannya cukup sulit. Nah, bicara net interest margin, kita tahu net interest margin adalah itu ya, ada dua hal terkait dengan net interest margin. Bisa satu karena pertumbuhan bisnis, sehingga pendapatan bunganya terus bisa meningkat, atau juga karena pricingnya yang antara beban bunga dengan pendapatan bunga. Apakah masih bisa tumbuh berdouble digit? Ya, kita harapkan dengan didukung pertumbuhan volume. Salah satunya adalah pertumbuhan dari volume kasa, volume kredit. Inilah yang menjadi peran utama dari fungsi intermediasi perbankan, Pak Erman. Nah, memasuki setelah lewat 2 tahun pandemi, puji Tuhan, tahun ini bank mulai peran aktif lagi dalam menyalurkan kredit. Tentunya ini akan sangat berdampak kepada net interest income perbankan. Kita mulai lihat kuartal kedua, kuartal ketiga, dan tahun ini akan mulai memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Apakah akan double digit? Mungkin tahun ini
akan bisa memasuki itu ya. Kita lihat yang penting pertumbuhan ini konsisten, Pak. Jadi kita sangat berharapkan recovery ekonomi ini terus berlanjut. Bagaimana dengan fee-based income? Yang menarik fee-based ini, memang selama masa pandemi cukup berdampak. Nah, ada salah satu transaksi yang baru, yang terakhir sekali giliran recovery-nya. Transaksi apa itu? Transaksi kartu kredit. Setelah pemerintah izinkan kita mulai traveling secara domestik, dan sekarang orang udah mulai traveling overseas, mulai gesek kartu kredit. Transaksi kartu kredit, posisi bulan Mei dan Juni itu sudah back ke pre-pandemic level. Nah, kita sangat senang. Artinya aktivitas daripada masyarakat atau mobilitas itu udah jauh lebih baik dibandingkan 9 bulan yang lalu. Tentu ini akan berdampak kepada fee-based income. Jadi baik net interest margin maupun fee-based ini akan bertumbuh, Pak, kalau ekonomi terus bertumbuh juga. EPS akan datang dengan sendirinya, Pak. Jadi jangan khawatir, bank itu adalah proksi daripada ekonomi. Jadi kita berharap ekonomi 3 tahun ke depan, jangka pendek, jangka panjang, kalau ekonomi Indonesia terus bertumbuh, peran bank juga akan terus bertumbuh. Tentu ini akan berdampak kepada profitabilitas bank juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vera. Satu pertanyaan terakhir, Ibu. Bagaimana strategi BCA dalam menekan cost supaya memperoleh profit yang maksimum dan semakin meningkat dengan kondisi di mana saat ini harus meningkatkan atau memperkuat di sistem digital? Terima kasih pertanyaannya. Dari Bapak Safrianto, Ibu. Oh ya, terima kasih Pak Safrianto. Pertanyaan sangat penting sebenarnya bagi setiap perusahaan, nggak hanya perbankan. Dalam hal ini, Bapak bisa melihat cost to income ratio. Salah satu rasio yang bisa digunakan mengukur bagaimana bank mengelola keseimbangan antara pendapatan dengan pengeluarannya, yaitu biaya operasional. Pertanyaan Bapak. Cost to income ratio BCA tahun 2019 itu ada di kisaran 43%, Pak. Hari ini posisi Juni kita ada di kisaran 34%, 35%. Guidance kita full year itu di kisaran 38% karena banyak aktivitas promosi udah mulai jalan setelah pandemi. Nah, ini adalah peningkatan improvement yang luar biasa, Pak, dari 43% ke hari ini atau ke target kita di 38%. Tentu kami akan terus memperhatikan bagaimana agar cost to income ratio ini bisa improve terus. Sehingga inilah salah satu yang menjadi kualitas pertumbuhan ya, pertumbuhan profitabilitas di BCA. Kalau kita melihat ya, Bapak Ibu melihat bagaimana BCA mengelola bisnis. Pertama, pertumbuhan bisnis itu sangat penting. Kasa dan mendukung pertumbuhan kredit. Kasa yang selalu kita upaya adalah dengan beban dana yang murah. Bagaimana membiayai kredit sehingga pricing di dalam kredit kita terus bersaing. Fee income melalui banyak layanan digital terus dikembangkan. Tahun ini target CAPEX kita untuk IT, CAPEX, OPEX, kalau kita gabungkan itu mendekati 5,3 triliun. Kembali itu komitmen BCA untuk terus inovatif, investasi, meningkatkan kemampuan kita dalam arena bersaing di digital. Nah, yang terakhir tentunya mengelola resiko kredit. Ini area yang nggak pernah dilupakan. Jadi di bank itu ada beberapa hal yang sangat penting, Bapak Ibu kalau melihat kinerja bank. Pertama, pertumbuhan bisnisnya, kasanya, kreditnya. Yang kedua adalah kemampuan dalam digital, terutama dalam hal layanan kepada nasabah ini harus selalu inovatif agar ekosistemnya juga berkembang. Kalau ekosistem berkembang, nasabah dan jumlah transaksi itu terus mampu ditingkatkan. Yang ketiga, mengelola cost to income ratio yang tadi pertanyaan Pak Safrianto. Yang terakhir adalah resiko kredit. Nah, ini kalau bank mengelolanya dengan baik, inilah track record, salah satu track record BCA dari tahun ke tahun sejak kita IPO. Menunjukkan bagaimana komitmen kita mengelolanya dengan baik, sehingga kinerja ini terus stabil meningkat. Jadi tidak naik turun ya. Alhamdulillah kita terus jaga bagaimana kinerja ini stabil sampai dan ke tahun-tahun berikutnya juga. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Ibu Vera atas tanggapannya yang cukup komprehensif dari beberapa pertanyaan cukup banyak. Ibu, antusiasme dari para peserta. Namun karena keterbatasan waktu juga, akhirnya kita harus selesaikan sesi tanya jawab kali ini. Dan apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut atau ada pertanyaan yang belum terjawab, silakan Ibu dan Bapak dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Bank Sentral Asia Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki perseroan. Untuk itu kami ingatkan kembali Ibu dan Bapak bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize masing-masing sebesar Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Ibu dan Bapak temukan pada running text yang akan tayang di layar Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Sebelum kita akhiri acara Public Expose Live kali ini, sebagai penutup, kami persilahkan kepada Ibu Vera untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan pada publik. Kepada Ibu Vera, kami persilahkan. Terima kasih. Kami melihat pertumbuhan bisnis, terutama dalam hal kredit ini terus berlanjut, Bapak Ibu. Karena walaupun kita concern mengenai inflasi, tapi kita percaya pertumbuhan daripada bisnis ini akan terus berlanjut, didukung oleh industri sektor tertentu dan segmen tertentu. Dalam hal ini BCA terus menjaga target yang akan kami capai, yaitu kisaran 8-10% untuk pertumbuhan kredit, dan kita terus berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan digital sehingga pertumbuhan kasa juga dapat terus kami jaga dengan baik. Dengan demikian kami harapkan juga kinerja daripada BCA terus akan bertumbuh secara konsisten. Kami optimis dengan operating environment saat ini, dan mudah-mudahan tahun ini industri perbankan secara keseluruhan juga memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibanding 2 tahun sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vera. Para hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Bank Sentral Asia. Mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Bank Sentral Asia Tbk. Sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Bank Sentral Asia hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesian Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Manajemen PT Bank Sentral Asia, Tbk, dan juga seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Expose era.